teman-teman semua, semoga kalian tetap baik-baik aja ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker jika hendak berpergian. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Kurotul Aini dari Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan ke-2019. Nah, kenapa sih kita harus melakukan hal tadi semua? Seperti kita harus cuci tangan lah, jaga jarak, dan pakai masker. Ini ada kaitannya dengan video yang saya buat. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan artikel tentang efektivitas jarak sosial dalam memigitasi atau mengurangi penyebaran COVID-19 dalam bentuk analisis permodelan. Nah, tugas ini saya buat sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah dasar-dasar komputasi yang diampu oleh Bapak Asep Saifullah, Magister Pendidikan. Nah, oke, sebelumnya kalian pada tahu nggak sih apa sih itu corona? Apa itu COVID-19? Nah, corona atau COVID-19 adalah semacam virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu dan menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia hingga kematian. Nah, gejala-gejala virus corona itu yang pertama itu ada demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, kemudian batuk dan sesak nafas. Nah, penyebab virus corona COVID-19 ini disebabkan oleh kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Nah, seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk dan bersin. Nah, yang kedua, itu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Nah, yang ketiga itu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Nah, virus corona dapat menginfeksi siapa aja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Kenapa? Karena virus ini menular dan sudah tersebar ke seluruh dunia. Nah, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia mengklasifikasikan bahwa virus atau COVID-19 ini merupakan virus pandemik. Nah, apa sih itu pandemik? Nah, pandemik adalah suatu penyakit menular yang disebabkan virus apabila penyebarannya sudah menyebar ke seluruh dunia. Karena belum ditemukannya vaksin untuk jenis virus ini, maka salah satu tindakan untuk mengurangi penularan infeksi virus corona ini itu dengan tindakan jarak sosial atau social distancing. Nah, apa ya jarak sosial itu? Nah, untuk pembahasan lanjutannya itu kita memasuki pembahasan artikel yang membahas efektivitas jarak sosial dalam mengurangi atau memigitasi penyebaran virus corona atau virus COVID-19. Nah, dari artikel ini yaitu tentang efektivitas jarak sosial dalam memigitasi atau mengurangi penyebaran virus COVID-19, membahas jarak sosial itu efektif gak sih untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 atau corona ini? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih itu jarak sosial? Nah, jarak sosial adalah suatu keadaan di mana orang tuh jarang ketemu. Kayak jarang ketemu dia gitu. Nah, bukan itu ya. Maksudnya gini, jadi jarak sosial itu maksudnya kontak bertemu orang dengan orang lain itu dihilangkan. Nggak sampai dihilangkan sih, maksudnya itu dikurangi. Nah, dalam artikel ini itu membahas penentuan langkah atau strategi jarak sosial yang paling efektif dalam memigitasi atau mengurangi penyebaran virus COVID-19 dengan analisis permodelan yang berbasis individual dan mewakili individu dalam komunitas. Dari analisis permodelan
tersebut di sini menggunakan 4 langkah jarak sosial yang berbeda tersedia untuk otoritas kesehatan. Nah, 4 langkah tersebut yaitu ada yang pertama itu penutupan sekolah. Nah, yang kedua itu ada penutupan tempat kerja dan tidak hadir di tempat kerja. Nah, yang ketiga itu ada isolasi kasus dan yang terakhir yang keempat itu ada mengurangi kontak di seluruh masyarakat. Dalam 4 langkah ini dipertimbangkan pengurangan tempat kerja yang moderat dan kontak komunitas, serta pengurangan yang jauh lebih tinggi untuk kedua strategi mitigasi ini. Saat penutupan sekolah dilakukan, siswa masih memiliki kontak dengan anggota rumah tangga pada siang hari dan juga memiliki kontak di masyarakat. Saat penutupan tempat kerja dilakukan dan tidak hadir di tempat kerja, 50% dari semua orang di tempat kerja tidak hadir, masih memiliki kontak di rumah di siang hari, dan masih memiliki kontak di komunitas yang lebih luas. Saat isolasi kasus rumah ditingkatkan, 90% orang dewasa dan 100% anak-anak mengundurkan diri ke rumah karena sakit yang bersifat simptomatik dan hanya memiliki kontak dengan anggota rumah tangga. Saat pengurangan kontak komunitas dilakukan, menghasilkan kontak di komunitas yang lebih luas berkurang hingga 30%. Lalu di sini ada penguatan langkah, yaitu dengan meningkatkan ketidakhadiran di tempat kerja hingga 90% dan mengurangi kontak masyarakat hingga 50% atau 70%. Pengurangan kontak yang lebih tinggi ini mungkin sesuai dengan tindakan jarak sosial yang diambil di Provinsi Hubei, China. Karena belum adanya vaksin yang ditemukan untuk jenis virus ini, yang bisa dilakukan yaitu dengan penguatan intervensi jarak sosial yang diharapkan akan memperlambat penularan dan mengurangi tingkat pertumbuhan dalam jumlah kasus corona ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan harian pada petugas perawatan kesehatan dan fasilitas rumah sakit seperti tempat perawatan intensif dan untuk menurunkan angka kematian. Oke, selanjutnya dalam artikel ini menyajikan beberapa tabel dan grafik infeksi saat keempat jarak sosial tersebut dilakukan. Nah, berikut ini tabel. Tabel ini dijelaskan dalam artikel bahwa pengurangan tertinggi dalam tingkat serangan infeksi dicapai dengan aktivasi cepat dari semua yang tersedia intervensi jarak sosial dan dengan tingkat kepatuhan tertinggi. Dengan penundaan aktivasi hingga 6 minggu sejak kedatangan kasus infeksi pertama dalam komunitas model. Terus menggunakan keempat intervensi jarak sosial dengan 90%, tidak hadir di tempat kerja dan penurunan 70% dalam kontak di seluruh masyarakat, menghasilkan penurunan tingkat infeksi dari 6% hingga kurang dari 1%. Nah, lihat pada tabel ini. Demikian pula keempat intervensi jarak sosial dengan non-kehadiran di tempat kerja yang lebih rendah, yaitu 50%, dan penurunan lebih rendah dalam kontak di seluruh masyarakat sebesar 30%. Dan penundaan aktivasi hingga 10 minggu juga mempertahankan tingkat infeksi di bawah 10%. Dengan langkah-langkah menjauhkan sosial yang sangat tinggi dan tinggi ini, wabah dapat diatasi secara substansial. Untuk kota Newcastle, Australia, dengan populasi 272.409, ditunjukkan bahwa tidak ada intervensi jarak sosial tunggal yang memiliki efek signifikan pada pengurangan jumlah keseluruhan infeksi. Tanpa penundaan aktivasi yang signifikan, ukuran tunggal yang paling efektif adalah pengurangan 70% dalam kontak di seluruh masyarakat. Ini mengurangi tingkat serangan infeksi menjadi sekitar sepertiga, dari 1.080.000 menjadi 64.000.
Dan dari 66% populasi turun menjadi 24%. Tingkat pengurangan kontak masyarakat yang lebih rendah, sebesar 50% dan 30% ditemukan kurang efektif. Ukuran tunggal kedua yang paling efektif dalam peningkatan isolasi kasus dengan 100% anak-anak dan 90% kepatuhan orang dewasa. Untuk selanjutnya itu ada tabel. Nah, tabel ini menjelaskan bahwa tindakan jarak sosial gabungan ternyata sangat efektif dengan semua tindakan diaktifkan secara bersamaan. Nah, dan 50% tidak hadir di tempat kerja dan pengurangan 30% dalam kontak masyarakat. Epidemi lokal dapat dihentikan bahkan dengan penundaan aktivasi selama 8 minggu. Strategi gabungan ini mengurangi jumlah keseluruhan infeksi dari 180.000 menjadi 12.000. Dengan strategi intervensi yang lebih ketat yang melibatkan penutupan sekolah, peningkatan isolasi kasus, 90% tidak hadir di tempat kerja dan 70% pengurangan kontak di masyarakat. Nah, pengurangan yang bahkan lebih besar dapat dicapai dengan penundaan aktivasi hingga 7 minggu. Wabah dapat dihentikan secara efektif dengan hanya 3.300 infeksi yang dihasilkan. Kemampuan untuk secara signifikan mengurangi penularan dengan menggabungkan intervensi jarak sosial yang ketat bersama-sama. Bahkan menerapkannya setelah periode yang signifikan di luar kedatangan awal kasus menular ke masyarakat. Diilustrasikan dalam gambar 1 di sini. Hasil simulasi telah ditingkatkan ke Perth, Barat Australia yang memiliki populasi sekitar 2-2 juta. Nah, gambar ini menyajikan hasil dari model simulasi dengan asumsi keterlambatan 10 minggu dalam mengaktifkan langkah-langkah jarak sosial setelah kedatangan kasus awal ke masyarakat. Nah, dapat dilihat bahwa dua tindakan gabungan berwarna hijau mampu secara signifikan mengurangi jumlah kasus harian. Dengan intervensi yang lebih kuat, itu hijau putus-putus menjadi yang paling efektif. Nah, namun demikian, semua tindakan tunggal terlihat untuk mengurangi puncak epidemi. Dengan semua sekolah dan penutupan pendidikan lanjutan menjadi yang paling tidak efektif dan pengurangan 70% dalam kontak di seluruh masyarakat merupakan langkah tunggal untuk menjaga jarak sosial yang paling efektif. Nah, selanjutnya ada grafik. Nah, pada grafik ini mengilustrasikan pertumbuhan dalam kasus sebelum aktivasi intervensi. Bisa dilihat pada kurva hijau yang meningkatnya. Dan bagaimana aktivasi strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian dari sekitar hari ke-79 dan selanjutnya. Nah, semua intervensi individu terlihat menurunkan jumlah kasus harian puncak dengan pengurangan 70% dalam kasus masyarakat dapat dilihat pada CCR 70 ya putus-putus biru. Menjadi yang paling efektif dalam mengurangi puncak. Diikuti oleh peningkatan isolasi kasus bisa dilihat pada CI ungu. Nah, pengurangan kontak komunitas yang kurang ketat sebesar 50%. Nah, bisa dilihat pada CCR 50 yang warnanya putus-putus biru. Dan 90% absensi di tempat kerja. Nah, bisa dilihat pada WN 90 putus-putus kuning. Dan 30% pengurangan kontak komunitas. Nah, bisa dilihat pada CCT 30 biru pekat. Adalah intervensi tunggal yang semakin kurang efektif dalam mengurangi puncak infeksi hari. Selanjutnya ada grafik 2 dan grafik 3. Nah, grafik 2 dan grafik 3. Nah, pada grafik kedua ini menyajikan kurva epidemi untuk kasus infeksi dengan penundaan aktivasi 1 dan 5 minggu. Masing-masing. Untuk skenario penundaan aktivasi singkat ini, kedua strategi intervensi gabungan efektif dalam mencegah epidemi yang terjadi. Kedua garis hijau datar, namun ini mengasumsikan bahwa strategi intervensi yang kuat ini dilanjutkan
tanpa batas waktu. Nah, 70% pengurangan kontak di seluruh masyarakat adalah tindakan intervensi tunggal yang paling efektif. Dan peningkatan isolasi kasus dan pengurangan 50% dalam kontak masyarakat juga terlihat sangat efektif dalam mengurangi pertumbuhan dalam jumlah kasus dan menunda puncak epidemi. Mengingat kerentanan mereka yang berusia 65 tahun ke atas terhadap hasil yang buruk setelah infeksi COVID-19. Dapat diprediksi efektivitas intervensi jarak sosial dalam mengurangi infeksi pada kelompok usia ini. Pada gambar keempat, mengekstrak tingkat infeksi kasus lansia harian dari setengah data infeksi yang dihasilkan model yang sama yang digunakan pada gambar 2, yaitu dengan penundaan 1 minggu pada aktivasi jarak sosial. Oke, langsung aja ada gambar grafik 4. Nah, pada gambar grafik 4 ini menunjukkan bagaimana jarak sosial yang kuat menggabungkan semua langkah-langkah jarak sosial. Nah, bisa dilihat pada garis hijau. Nah, dapat mengurangi infeksi pada orang tua menjadi hampir 0. Nah, pengurangan 70% dalam kontak komunitas. Nah, bisa dilihat pada garis biru putus-putus. Nah, adalah tindakan intervensi tunggal yang diprediksi mengurangi infeksi harian maksimum pada kelompok usia ini menjadi kurang 200 dari kurang 3.000 dalam skenario yang tidak dikurangi. Pengurangan kontak komunitas 50% bisa dilihat pada titik biru, dan peningkatan isolasi kasus bisa dilihat warna abu-abu. Juga terlihat efektif dalam mengurangi puncak kasus dan meratakan dan memperpanjang kurva epidemi. Data ini tersedia untuk memprediksi permintaan pada sistem perawatan kesehatan suatu negara menggunakan data COVID-19 dari Tiongkok. 21 angka infeksi lanjut usia ini dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan harian untuk perawatan kritis. Sebagai contoh, puncak harian dalam intervensi pengurangan kontak masyarakat 70% dari kurang 200 orang tua termasuk kasus simptomatik dan asimptomatik. Nah, ini dapat berkurang hingga urutan 150 lansia sakit. Dengan asumsi sekitar 10% dari ini memerlukan perawatan kritis. 21 maka maksimal 15 kasus baru per hari cenderung memerlukan perawatan di unit perawatan intensif atau ICU. Dengan menggunakan asumsi yang sama, puncak yang dikurangi dalam kasus lansia pada garis hitam diperkirakan menghasilkan permintaan harian puncak untuk tempat ICU sekitar 225. Hasil-hasil di atas tentang keefektivitas langkah-langkah penjagaan sosial telah mengasumsikan bahwa tindakan-tindakan ini dapat dilakukan selama setahun. Nah, pada gambar 5 mengilustrasikan skenario kontrol COVID-19 yang lebih kompleks yang melibatkan memulai dan menghentikan jarak sosial. Di sini kami mengasumsikan keterlambatan 10 minggu dalam aktivasi seperti dalam analisis gambar grafik yang pertama. Dan mempertimbangkan 2 strategi gabungan yang dihentikan setelah 6 atau 8 minggu secara reflektif. Oke, selanjutnya ada gambar grafik kelima. 2 strategi yang diilustrasikan dalam grafik gambar kelima ini, keduanya melibatkan peningkatan isolasi kasus pada 100% anak-anak dan 90% orang dewasa, dan menutup semua sekolah. Selain itu, satu melibatkan pengurangan 30% dalam kontak komunitas dan pengurangan 50% dalam kehadiran di tempat kerja. Bisa dilihat pada ECR 30 dan WN 50 seperti pada gambar di atas. Nah, yang lainnya adalah skenario yang lebih kuat dengan pengurangan kontak komunitas diperkuat hingga 70% dan penutupan tempat kerja menghasilkan pengurangan kontak komunitas dan penutupan tempat kerja menghasilkan tingkat non kehadiran 90%.
bisa lihat pada CCR 70 dan WN 90. Nah, kami mempertimbangkan, di sini dipertimbangkan menghentikan intervensi yang kuat dan kombinasi ini setelah 6 minggu atau 8 minggu. Nah, keempat skenario semua dengan terlambatan 10 minggu dalam aktivasi dapat dilihat untuk secara signifikan mengurangi jumlah kasus harian pada fase awal, menguranginya dengan cepat dari sekitar hari ke-73. Nah, perhatikan bahwa kurva orange dan kuning menutupi kurva biru gelap dan abu-abu pada pertama dari minggu 11. Kurva biru pucat menunjukkan pola kasus sehari-hari tanpa jarak sosial yang melibatkan kasus simptomatik dan asimptomatik. Nah, keempat skenario memprediksi peningkatan cepat dalam kasus harian setelah intervensi berhenti. 6 atau 8 minggu setelah aktivasi, di bawah kuat CCR berkurang 30% dan WN 50%. Dan sangat kuat dan bisa dilihat pada CCR berkurang 70% dan WN 90%. Sosial menjauhkan atau jarak sosial. Dapat dilihat bahwa jumlah kasus meningkat lagi, seperti yang kita harapkan dengan intervensi yang sangat kuat. Ya, bisa dilihat pada abu-abu dan warna kuning. Nah, abu-abu dan kuning memiliki kurva epidemi yang lebih rata dan lebih panjang. Nah, untuk kesimpulan dari hasil analisis pemodelan dalam artikel ini, itu jelas ya dari hasil yang dihasilkan oleh model simulasi bahwa waktu dan kekuatan langkah-langkah jarak sosial jauh memiliki efek besar dalam mengurangi jumlah orang yang terinfeksi dalam situasi pandemi. Nah, pada kenyataannya, kecil kemungkinan kedatangan awal kasus infeksi ke suatu komunitas akan teridentifikasi dalam beberapa hari. Ini menunjukkan bahwa penundaan mungkin diharapkan jika menunggu diagnosis terjadi sebelum aktivasi tindakan mitigasi. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa bahkan dengan penundaan yang signifikan dalam menerapkan strategi mitigasi, 10 minggu dalam kasus data yang disajikan pada gambar grafik yang pertama. Keterlambatan ini dan pertumbuhan konsekuensial dalam jumlah kasus dapat dilawan dengan skala intervensi yang diadopsi dengan menggabungkan beberapa jarak sosial yang kuat tindakan menjauhkan. Nah, intinya apa ya? Saya juga nggak ngerti sih sebenarnya. Intinya, tindakan jarak sosial itu sangat efektif dilakukan dalam memitigasi atau mengurangi penyebaran virus COVID-19. Selain tindakan jarak sosial yang diterapkan, kita juga harus menjaga kesehatan dengan selalu hidup pola bersih seperti cuci tangan, menggunakan air sabun, dan selalu menjaga diri ketika hendak keluar rumah atau berada di tempat keramaian dengan selalu menggunakan masker penutup hidung dan mulut. Nah, seperti ini. Nah, tapi sebaiknya kita tetap di rumah aja. Nah, jangan keluar jika tidak ada kepentingan. Jadi kalau mau keluar, kalau lagi perlu aja. Oke. Taati peraturan dengan selalu jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.